Peristiwa umum, peristilahan umum. Pertama, paroki adalah komunitas kaum beriman Kristiani yang reksa pastoralnya di bawah otoritas uskup diosesan dan dipercayakan kepada pastor paroki yang mempunyai tugas utama dalam pelayanan. Keuangan adalah administrasi yang mengurusi penerimaan dan pengeluaran uang dalam suatu lembaga, dalam hal ini paroki. Yang ketiga, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, prosedur adalah urutan kegiatan administrasi yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, yang dibuat untuk menjamin pengelolaan transaksi di paroki sesuai ketentuan. Yang kelima, pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat tercapai target ataupun tujuan yang ingin dicapai. Yang keenam, pengelolaan keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan kehidupan menggereja. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan terhadap fungsi-fungsi keuangan, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengendalian, pengawasan. Yang berikut, Dewan Pastoral Paroki atau DPP adalah badan pastoral yang bertugas mengumpulkan data dan melaksanakan tugas mengajar, meneruskan dan mengembalakan umat Allah supaya tercapai cita-cita dan tujuan keuskupan melalui paroki. Yang berikut, bendahara DPP. Untuk selanjutnya disebut bendahara paroki adalah orang yang memimpin bagian keuangan atau yang bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi keuangan dan akuntansi di paroki. Yang kesembilan, kasir adalah orang yang bertugas menerima dan mengeluarkan uang dan menyimpannya sesuai sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, dan penghasilan. Petugas pembukuan adalah orang yang melaksanakan proses akuntansi mulai dari penjurnalan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Kas kecil adalah jumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam paroki dan digunakan untuk melayani pengeluaran-pengeluaran tertentu. Yang berikut, kas sementara adalah dana masih disimpan sementara oleh petugas yang berwenang sebelum disetor ke bank. Kas besar dan kas bank adalah uang kas yang berada dalam rekening suatu bank yang digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar, tidak dimungkinkan untuk diberikan secara langsung dalam transaksi dikarenakan jumlah nominal dan rawannya dari segi keamanan pedoman sistem dan prosedur keuangan keuskupan Amboina. Ya, berikut, kolekte adalah semua sumbangan yang dikumpulkan secara sukarela di gereja, kapel, tempat lainnya dalam rangka perayaan Ekaristi, ibadat sabda, pertemuan jemaat lain. Kolekte wajib adalah kolekte yang diadakan pada suatu hari tertentu untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh keuskupan. Kolekte khusus adalah kolekte yang diadakan untuk maksud tertentu dan harus digunakan sesuai dengan maksud tersebut. Sumbangan adalah bantuan yang diterima oleh gereja untuk kepentingan karya gereja, pastoran, dan karya pastoran lain. Sumbangan bebas adalah sumbangan uang atau barang secara sukarela yang diberikan tanpa maksud tertentu dan dari pemberi. Sumbangan untuk maksud tertentu adalah sumbangan uang atau barang yang harus digunakan sesuai dengan tujuan yang dinyatakan oleh pemberi. Aset tetap adalah semua aset berwujud, bergerak, dan tidak bergerak yang diperoleh dalam bentuk siap digunakan dalam kegiatan paroki dan mempunyai nilai yang cukup material serta mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dana seminari adalah sumbangan yang dikumpulkan untuk pendidikan calon imam diosesan dan imam religius yang bekerja di keuskupan Amboina. Dana solidaritas keuskupan adalah dana yang bersumber dari sumbangan paroki yang ada di wilayah keuskupan untuk memenuhi kebutuhan karya pastoral di seluruh keuskupan. Dana paroki adalah dana yang berasal dari semua penerimaan paroki, baik dalam bentuk kolekte maupun dalam bentuk sumbangan. Dana pastoral adalah dana yang berasal dari iuran stole, stipendium, intensi, dan sumbangan. Dana sosial pastoral adalah dana yang dikelola oleh para imam di paroki untuk keperluan sosial. Stipendium atau intensi misa adalah sumbangan uang yang diberikan oleh umat beriman Kristiani apabila meminta wujud dan suatu misa. Jurastole adalah sumbangan uang yang diberikan oleh umat beriman Kristiani kepada imam atas pelayanannya dalam peribadatan dengan atau tanpa misa.
Misalnya pemberkatan rumah, genderan, perkawinan, kematian, baptisan, doa berkat sakramental lainnya. Uang asistensi adalah sumbangan uang yang diberikan kepada seorang imam tamu dari luar paroki yang diminta untuk memimpin perayaan Ekaristi. Honoraria adalah uang penghargaan yang diterima oleh imam atas karya yang dilakukan di luar tugas-tugas pelayanan sakramen atau sakramentali. Uang saku imam adalah uang bulanan yang diberikan kepada imam untuk kepentingan pribadi dan penggunaannya tidak perlu dilaporkan. Uang cuti adalah uang perjalanan yang diberikan kepada imam untuk liburan cuti. Maksud dan tujuan. Bab 1, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pedoman ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Statuta Keuskupan Amboina tentang harta benda gereja judul 5, bab 26 sampai 29 dan Statuta Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki bagian ke-4, ke-6 sampai ke-7 pasal 64 sampai 85 Keuskupan Amboina tahun 2024. Untuk melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan paroki atau lembaga dan mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan keuangan. Bab 2, asas dan prinsip. 1. Asas pengelolaan keuangan paroki berdasarkan asas solidaritas dan subsidiaritas dengan semangat orang Samaria yang baik hati dalam rangka kebersamaan atau persekutuan di mana satu paroki tidak berdiri sendiri tetapi ada dalam kebersamaan. Yang kedua, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. 1. Transparansi, asal dan peruntukan dana jelas termasuk pihak-pihak yang menyetujui. Yang kedua, akuntabilitas. Mutasi dana dapat dipertanggungjawabkan termasuk dengan adanya bukti-bukti sah. Yang ketiga, tata wewenang. Mutasi dana dilakukan oleh pihak sesuai dengan wewenang atau kuasanya agar transaksi menjadi sah. Yang berikut, koordinasi. Kerjasama terjalin antara perangkat-perangkat yang berwenang dalam pengelolaan dan dana sehingga maksud dan tujuan dana dapat tercapai. Bab 3, kepemilikan. Semua harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang diadakan, didirikan, dibeli atas nama dan untuk gereja, institusi, paroki atau stasi di wilayah Keuskupan Amboina. Kalau stasi-stasi memberikan laporan kepada paroki, ya. Dan saya tegaskan hal ini supaya ini semua dekat akhir tahun, supaya kita perhatikan bersama. Dalam hal membeli, menjual rumah atau gedung atau bangunan, tanah, menerima hibah atau menghibahkan rumah atau gedung bangunan dan tanah adalah kewenangan uskup. Ini maksudnya adalah misalnya kalau kita punya tanah lalu kita mau menghibahkan kepada pihak lain, maka harus atas kewenangan dari uskup. Dalam hal pengajuan pinjaman bank atau CU di atas 50 juta rupiah harus atas izin uskup. Memperbaiki, merombak, mengadakan perubahan besar pada bentuk dan fungsi gedung, membangun gedung atau bangunan dan tanah adalah wewenang uskup. Ya, misalnya nanti rencana ke depan Tepa kita mau pindahkan pastoralnya ke belakang. Dan kemarin di sebelah saya sudah konsultasi ke Bapak Uskup. Bapak Uskup, posisi pastoral di Tepa itu ada di depan gereja. Maka kita punya rencana ke depan pastoral di Tepa akan kita pindahkan ke belakang. Kalau Bapak Uskup bilang tetap saja, maka tetap. Tapi Bapak Uskup mengatakan, ya, kesempatan masih ada waktu sampai tahun depan baru saya datang jadi bongkar saja. Tapi kita tidak punya waktu. Karena itu saya sampaikan bahwa Uskup, maaf kami mungkin waktu tidak cukup dan mungkin dalam perencanaan tahun-tahun ke depan. Nah, itu contoh, kalau kita mau berubah sesuatu di stasi, di paroki harus atas izin Uskup. Ya, jadi tidak dengan kewenangan pastor paroki lalu seenaknya saja kita berubah untuk memindahkan dan lain sebagainya. Sekali lagi, semua harus dikonsultasi kepada Uskup Diosis Amboina karena beliau yang punya semua barang-barang, ya, seperti itu. Dalam hal pengelolaan harta benda gereja di tingkat paroki, pastor paroki dibantu oleh Dewan Keuangan Paroki dan Dewan Pastoral Paroki seturut tingkat kewenangan yang ada padanya. Bagian ini nanti ada bagiannya tertentu yang akan dibahas secara khusus tentang Dewan Keuangan Paroki atau yang biasa disebut sebagai DKP. Jadi paroki nanti ke depan akan ada dua, DPP dan DKP. DPP akan berdiri sendiri tidak terikat dengan DPP, sehingga mereka punya kebebasan untuk mengaudit keuangan di tingkat paroki, stasi dan tingkat rukun. Juga pastor paroki, mereka berhak untuk mengaudit pastor paroki dalam pengelolaan keuangan.
Ya, jadi setelah kembali nanti dari raker ini di tingkat pusat paroki akan dibentuk 2 sampai 3 orang DKP Dewan Keuangan Paroki yang mereka tidak terlibat sama sekali di dalam DPP, sehingga mereka punya kewenangan sebebas-bebasnya untuk mengaudit pastor paroki juga dewan keuangan yang ada di paroki. Dan berikut penyimpanan surat-surat berharga menyangkut harta benda gereja yang berada di paroki seperti surat tanah, sertifikat, BPKB dan lain-lain. Aslinya disimpan di kantor keuskupan, sedangkan tindaknya diarsipkan di paroki. Ya, ini juga belum kita laksanakan ya. Masih banyak hal yang masih ada di paroki kita. Kita belum serahkan ke keuskupan. Nah, berikut dana paroki yang disimpan di bank atau JIU dalam bentuk tabungan atau giro atau deposito harus mengatasnamakan paroki atau lembaga. Uskup memberi kuasa penarikan dana kepada 2 orang di setiap paroki, yakni pastor paroki dan 1 orang pengurus dewan pastoral paroki, seorang bendahara. Setiap penarikan dana harus ditandatangani oleh 2 orang, yakni pastor paroki dan bendahara sebagai penerima kuasa dari uskup. Yang berikut surat pergantian pastor paroki setelah dilakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban oleh ekonomi keuskupan dan dewan keuangan keuskupan. Uskup mencabut kuasa penarikan dana yang diberikan kepada pastor paroki yang telah selesai masa tugasnya, dan pergantian spesimen diberikan kepada pastor paroki yang baru. Dalam masa transisi sebelum ditetapkan pastor paroki yang baru, seluruh pengeluaran dana dilakukan di kas kecil dan harus disetujui oleh dewan keuangan paroki. Penunjukan pastor paroki yang baru disertai dengan pemberian kuasa penarikan dana oleh uskup. Setiap pergantian dewan pastoral paroki, pastor paroki mengajukan kepada uskup melalui ekonomi keuskupan pengganti kuasa penarikan dana atas rekening bank paroki dari pejabat lama kepada pejabat baru. Berikut penyimpanan dan pencarian deposito harus dibuatkan berita acara. Berikut uang stasi rukun kelompok kategorial wajib disimpan di JIU atau bank, tidak disimpan di rumah bendahara. Ya, harap ini didengarkan ya, masing-masing stasi, kelompok kategorial, rukun dan lain sebagainya. Uang stasi, uang rukun, kelompok kategorial wajib disimpan di JIU atau bank, tidak disimpan di rumah bendahara. Yang berikut bab ke-6, Badan Penanggung Jawab Harta Benda Gereja di tingkat paroki. A. Pastor paroki. 1. Pastor paroki sebagai representasi uskup di paroki merupakan penanggung jawab utama semua harta benda gereja di tingkat paroki. Berkaitan dengan keuangan dan pengelolaan harta benda gereja, pastor paroki bertanggung jawab kepada uskup. Dalam pengelolaan harta benda gereja, sistem pengendalian intern dalam paroki perlu diterapkan dengan memisahkan kewenangan secara jelas antara fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan berikut seluruh penerimaan dan pengeluaran harus diketahui dan atau disetujui oleh pastor paroki dengan menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas. Berikut dewan keuangan paroki. Kualifikasi, tujuan, fungsi dan kewenangan dewan keuangan paroki diatur dalam statuta pasal 162. Dewan keuangan paroki juga berkewajiban melakukan hal-hal berikut. Pertama, bersama pastor paroki membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja paroki pada bulan November. Rencana anggaran pendapatan dan belanja paroki dikirim kepada wakil uskup untuk dirapatkan dan selanjutnya dikirim kepada Dewan Keuangan Keuskupan Amboina untuk disahkan. Berikut melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda gereja di tingkat paroki. Berikut melaksanakan pemeriksaan terhadap kelayakan, ketaatan, dan keabsahan catatan keuangan yang ada di tingkat paroki minimal 3 bulan sekali, keuangan paroki, stasi, dan rukun. Setiap 3 bulan, para bendahara di setiap stasi dan di tingkat paroki dan rukun akan diaudit oleh dewan keuangan. Ya. Jadi mereka punya hak untuk mengaudit. Karena itu sampai saat ini di paroki sebenarnya setelah kembali dari muspas setiap paroki wajib membentuk, tapi saat ini belum. Karena saya masih cari orang yang punya keahlian dalam mengaudit. Ya, tidak sembarang orang, harus orang yang saya mau betul-betul punya keahlian dalam audit keuangan.
Seperti itu. Jadi kembali dari sini, ada beberapa orang yang sudah saya panggil, dan kita kesediaan mereka, pasti kita akan berbentuk dalam waktu dekat. Dan berikut, melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda gereja di tingkat paroki. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kelayakan. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dewan Keuangan Keuskupan atau Ekonomi. Nah, setelah mereka periksa, hasil dari pemeriksaan mereka, audit akan dilaporkan kepada Keuskupan. Dalam hal ini kepada Ekonomi. Yang berikut, melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban keuangan setiap terjadi pergantian bendahara paroki, stasi, dan tutup. Setiap ada pergantian badan pengurus lama akan diaudit dulu, baru bisa menyerahkan apa yang mereka tinggalkan untuk badan pengurus baru. Sebelum mereka meninggalkan jabatan, mereka akan diaudit. Jika ditemukan, maka dalam statuta tentang Dewan Keuangan Paroki, mereka akan diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang hasil dari audit dari Dewan Keuangan. Yang berikut, bab ke-7, unsur pokok sistem pengendalian internal paroki. Adanya struktur yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam paroki didasarkan pada prinsip berikut ini. A. Harus dipisahkan fungsi perencanaan, penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan seluruh tahapan dari suatu transaksi. Berikut, sistem wewenang atau otorisasi dan prosedur pencatatan harus memberikan perlindungan yang memadai terhadap harta benda, kewajiban dan penerimaan dan pengeluaran. Perlu dirancang berbagai cara untuk mendukung praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari setiap perangkat Dewan Paroki. Cara yang pada umumnya digunakan untuk menciptakan praktek yang sehat adalah penggunaan formulir yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh petugas yang bersangkutan. Secara berkala diadakan pencocokan fisik semua harta benda dengan catatan. Pemeriksaan mendadak, laporan keuangan setiap bulan kepada DPP inti, dan berikut audit keuangan tahun dan keuangan pastorat. 1 lembar laporan keuangan paroki disimpan di dalam arsip paroki dan 1 lembar dikirim ke Ekonomi Keuskupan. 2. Membuat laporan keuangan bulanan dan membandingkannya dengan anggaran pendapatan dan belanja paroki yang disampaikan kepada pastor paroki sebagai ketua Dewan Keuangan Paroki untuk diteruskan kepada Dewan Keuangan Keuskupan Amboina. Berikut, membuat laporan mingguan jumlah kolekte yang diperoleh setiap misa dan semua pemasukan lainnya kepada pastor paroki untuk diumumkan kepada umat. Membuat laporan keuangan tahunan kepada pastor paroki sebagai ketua Dewan Keuangan Paroki. Mengatur pengelolaan keuangan paroki, stasi, dan kelompok basis teritorial secara baik dengan memisahkan antara seorang yang memegang uang dan seorang yang membuat pembukuan keuangan. Ya, dengan demikian menegaskan bahwa setiap stasi dan paroki wajib mempunyai 2 bendahara. 1 bendahara mengelola tentang keuangan, pengeluaran, dan 1 bertugas untuk pembukuan. Ya, seperti itu. Satu artinya 1 di kasir, bahasa sederhananya 1 di kasir dan 1 di akuntan, ya, untuk pembukuan dari pengeluaran-pengeluaran yang ada. Seperti itu. Jadi sekali lagi, di setiap stasi, setiap paroki wajib mempunyai 2 bendahara. Berikut, menerima dan menyimpan semua pemasukan paroki atas persetujuan pastor paroki. Berikut, mengeluarkan uang untuk kebutuhan rutin paroki, pastoran, dan biaya lainnya atas persetujuan Dewan bersama pastor paroki. Berikut, membuat laporan keuangan kas pastoran, mengarsipkan dengan teliti semua laporan pengelolaan harta benda gereja, meminta laporan semua aktivitas keuangan yang ada di paroki, stasi, kelompok basis teritorial, dan kelompok kategorial, serta menyampaikannya kepada pastor paroki. Ya, jadi bendahara paroki punya salah satu tugas adalah dia berhak meminta pertanggungjawaban keuangan dari setiap bendahara stasi. Ya, seperti itu. Dan dia kemudian menyampaikannya kepada pastor paroki. Seperti itu. Jadi sekali lagi, harap ini menjadi perhatian kita semua, terutama di tingkat stasi. Berikut tata tertib keuangan paroki. Untuk menghindari kerugian bagi gereja,
Demikian pula subjektivitas. Betapapun baiknya maksud, diperlukan kesetiaan dan konsistensi dalam menaati tata tertib administrasi keuangan dan harta benda gereja yang berlaku. Sistem pengendalian intern paroki perlu diterapkan dengan memisahkan secara tegas tanggung jawab antara fungsi pelaksana, penyimpanan, dan pencatatan. Dipisahkan antara bendahara penerima kas dan bendahara pengeluaran kas. Yang tadi sudah ditegaskan. Berikut, pengeluaran dana rutin dan tidak rutin dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui oleh Dewan Keuangan Keuskupan Amboina. Jika Dewan Keuangan Keuskupan terpaksa dikeluarkan dana di luar anggaran, harus dibicarakan bersama dalam rapat Dewan Pastoral Paroki dan Dewan Keuangan Paroki dan dilaporkan kepada Dewan Keuangan Keuskupan Amboina. Untuk memudahkan pelaksanaan tertib administrasi dan penyusunan laporan keuangan paroki, maka diperlukan standar atau format laporan keuangan. Ya, ini yang di paroki kita belum punya standar dari pelaporan keuangan di setiap stasi. Ya. Jadi setiap stasi punya cara melaporkannya sendiri-sendiri. Belum ada standar yang baku tentang cara pelaporan keuangan kepada paroki. Karena itu mungkin salah satu program dalam waktu dekat ini dari hasil Puspar kita saat ini bisa kita hasilkan. Kebetulan ada orang bank juga, karena kita bisa minta mereka membuat contoh pelaporan keuangan yang jelas, ya seperti itu. Sehingga di seluruh stasi kita membuat cara pelaporan keuangan yang sama, yang baku, ya seperti itu. Yang berikut laporan keuangan paroki. 1. Rekening bank atas nama paroki. A. Kwitansi atau nota pembayaran atau penerimaan laporan keuangan paroki adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, aktivitas pelayanan, serta lampiran terkait. Laporan keuangan bulanan berupa laporan aliran kas bulanan. Laporan keuangan tahunan berupa neraca dan laporan aktivitas laporan cash flow tahunan serta catatan atas laporan keuangan. Berikut berita acara perhitungan kolektif, perhitungan amplop persembahan atau sumbangan lainnya. Berikut laporan keuangan unit karya paroki yang dikelola secara terpisah. Berikut laporan keuangan kepanitiaan dilaporkan secara terpisah. Nah, jadi panitia-panitia di stasi juga punya kewajiban untuk melaporkan keuangan setelah kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya kepada paroki. Ya, berikut pengisian laporan keuangan ini ditulis berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Uskup Amboina dalam buku pedoman keuangan. Laporan realisasi anggaran dibuat oleh bendahara paroki dan disampaikan kepada Dewan Keuangan Keuskupan Amboina setelah disetujui oleh Dewan Keuangan Paroki. Laporan pengelolaan keuangan paroki dinyatakan ditolak atau tidak diterima bila laporan yang disampaikan tidak benar, laporan disusun tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Keuskupan Amboina, terdapat kesalahan teknis seperti belum diparaf, salah jumlah, salah ketik, dan lain sebagainya. Alasan penolakan laporan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Keuangan Keuskupan Amboina kepada paroki yang bersangkutan untuk diperbaiki. D. Sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dalam kesempatan temu pastores, uskup menyampaikan keadaan keseluruhan keuangan Keuskupan Amboina. Berikut 1 bulan atau paling lambat 21 hari sebelum pergantian pastor paroki, maka pastor paroki wajib memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada Uskup Amboina dengan tembusan kepada Dewan Pastoral Paroki. Yang berikut pertanggungjawaban ini disampaikan melalui ekonom Keuskupan Amboina dan Dewan Keuangan Keuskupan untuk diperiksa dan dibuat verifikasi, kemudian dilampirkan dalam berita acara serah terima jabatan pastor paroki. Berikut kolektif. Kolektif biasa. Kolektif biasa dapat dibedakan atas. Kolektif pada hari Minggu dan hari raya yang dirayakan oleh gereja paroki atau stasi dan kapela-kapela. Kolektif perayaan ibadat sabda tanpa imam pada hari Minggu atau hari raya yang dirayakan di gereja paroki dan stasi dan kapela-kapela. Kolektif ibadat atau misa harian baik di gereja maupun di gereja stasi serta kelompok basis teritorial. Kolektif ibadat atau misa dalam rangka pemberkatan khusus. Kolektif ibadat atau bisa kelompok-kelompok kategorial. Pembagian penyetoran ke kas paroki dan ke keuskupan
untuk kolekte-kolekte ini diatur seperti berikut. Pertama, kolekte perayaan Ekaristi serta ibadat tanpa imam pada hari Minggu atau hari raya diatur menurut norma-norma yang tertulis dalam pedoman keuangan Keuskupan Amboina. Kolekte perayaan Ekaristi di luar hari Minggu dimasukkan dalam kas paroki. Kolekte ibadat Sabda di luar hari Minggu di stasi atau di kelompok basis teritorial dimasukkan dalam kas stasi atau kelompok basis teritorial bersangkutan. Kolekte ibadat Sabda di luar hari Minggu yang diadakan dalam kelompok kategorial dimasukkan dalam kas kelompok kategorial yang bersangkutan. Kolekte ibadat pemberkatan dimasukkan seluruhnya ke kas paroki. Sejauh merasa perlu, setoran masing-masing paroki dan stasi dapat berubah, tetapi sesudah mendapatkan persetujuan dan penetapan secara tertulis dari Uskup Keuskupan Amboina. Kolekte bisa kelompok kategorial 30% diserahkan kepada stasi atau paroki dan sisanya diperuntukkan bagi kelompok kategorial. Ya, jadi misalnya kalau di Tepas ini belum ada bisa-bisa KIK, KBK, OFK, kelompok-kelompok kategorial. Tapi kalau misalnya di pusat paroki, maka kalau ada misa dengan kaum ibu, maka 30% harus distor kepada stasi atau paroki. Ya, seperti itu maksudnya. Yang berikut kolekte bulan Maria. Bulan Mei dan Oktober 30% diserahkan kepada stasi atau paroki. Ya, ingat 30% dari misa selama 1 bulan itu diserahkan kepada stasi atau kepada paroki. Ya, jadi di pusat paroki diserahkan kepada di pusat paroki dan di stasi diserahkan kepada stasi. Jadi umumnya ya, 30% dari stasi distor ke pusat paroki di paroki. Ya, seperti itu. Kolekte bulanan paroki atau stasi sebesar 30% diserahkan kepada Keuskupan Amboina. Nanti terkumpul di pusat paroki, lalu dari hasil itu 30% akan distor kepada Keuskupan Amboina. Penyetoran kolekte 30% dan diperata ke Keuskupan selambat-lambatnya tanggal 4 bulan berjalan. Nah, ini yang paling terakhir ini yang sampai saat ini menjadi hambatan di paroki kita. Kemarin sebelum kita datang ke Tepa ini, Wakil Uskup melanjutkan tagihan dari ekonomi Keuskupan. MBD kita belum bayar dari bulan Juli. Terakhir kita store Juni waktu ada di Somlaki, dan setelah itu bulan Juli, Agustus, September kita belum store. Saya tanya bendahara kenapa belum store? Jawaban bendahara karena dari stasi-stasi masih banyak yang belum store. Ya, jadi sekali lagi setor ke Keuskupan selambat-lambatnya tanggal 4 bulan berjalan. Artinya stasi-stasi sudah harus mengirimkan sebelum tanggal 4, supaya sebelum tanggal 4 bulan berjalan bendahara paroki sudah mengirimkan kepada ekonomi Keuskupan. Seperti itu. Karena akan terkendala di bendahara paroki apabila stasi-stasi terlambat untuk mengirimkan kepada bendahara. Jadi sekali lagi ingat, sebelum tanggal 4 bulan berjalan itu sudah dikirimkan ke batas. Artinya batas tanggal 4 itu setiap paroki sudah harus mengirimkan kepada ekonomi Keuskupan. Maka yang lain paling tidak kita akhir bulan kita sudah harus mengirimkan kepada rekening paroki. Ya, seperti itu. Berikut kolekte wajib. Kolekte wajib atau kolekte imperata adalah setoran wajib yang harus diserahkan seluruhnya ke Keuskupan untuk diteruskan ke alamat dimaksud dibuatnya pengumpulan kolekte khusus tersebut. Yang termasuk kolekte wajib adalah kolekte yang dikumpulkan pada perayaan Ekaristi atau ibadat Sabda baik di tingkat paroki maupun stasi yang dilaksanakan pada hari-hari berikut ini berdasarkan surat edaran konferensi Wali Gereja Indonesia. Yaitu pertama, APP 30% setor ke kantor KWI PSE dan 15% untuk PSE, DSK 10%, Karina 5%. Ya. Jadi itu misalnya kita bisa di bulan Agustus untuk Kopsos contoh. Dalam 1 bulan itu kan tidak semua hari Minggu itu adalah minggu imperata. Artinya dalam 4 minggu ada 1 minggu yang ditetapkan sebagai minggu imperata. Maka
Di minggu imperata itu 100% dermanya disetor kepada paroki, dan paroki wajib menyetor 100% kepada keuskupan. Ya, seperti itu. Itu yang disebut sebagai derma imperata. Ya, jadi tidak selama 1 bulan full itu 100%. Tapi ada minggu tertentu. Atau misalnya hari pangan sendi pada tanggal 16 Oktober. Maka setiap hari Minggu tanggal 16 Oktober, dermanya hari itu 100% disetor kepada paroki, dan paroki wajib menyetor 100% kepada keuskupan. Itu yang dinamakan sebagai derma imperata. Ya, seperti itu. Lalu yang berikut, KKI, yaitu hari Minggu anak misioner pada hari Minggu 1 Januari, atau Minggu misi 20 Oktober, hari Minggu panggilan, Minggu Paskah keempat. Lalu bulan kitab suci nasional pada 1 September. Ya, jadi pada tanggal 1 September dermanya 100% disetor kepada paroki. Ya, dan paroki menyetor 100% kepada keuskupan. Baik, dan juga yang lain-lain di bawah itu. Jadi sekali lagi, dari paroki kan biasanya bendahara memberikan daftar per bulan untuk minggu imperata. Jadi harap kita memperhatikan hal-hal yang dimaksud. Yang terakhir yang ada di bold itu, jadi tanda merah itu kolektor seminari itu masih dalam tanda tanya, karena masih ada perdebatan antara kolektor seminari dikumpulkan 5.000 per jiwa seperti buku, ataukah setiap tahun KK mengumpulkan 100.000. Ya, mulai tahun depan mungkin per KK 100.000, ataukah dibuat seperti buku yang per jiwa 5.000. Itu masih nanti kita menunggu kepastian dari Dewan Kuria Keuskupan. Penyetoran kolekte wajib ini harus disetor selambat-lambatnya tanggal 4 bulan berjalan. Sekali lagi ditegaskan di situ untuk 30%, dan kolekte imperata itu disetor sekali lagi selambat-lambatnya sebelum tanggal 4 bulan berjalan itu disetor ke keuskupan, bukan dari stasi disetor ke paroki. Berikut sistem pengendalian internal dan prosedur penerimaan kolekte. 1. Harus ada tim petugas pengumpulan kolekte yang sudah ditentukan. Tersedia peralatan yang aman dan memadai dalam pengumpulan kolekte. Ya, kalau kita di paroki MPD, barang ini masih belum ya relevan karena kita stasi-stasi yang kecil. Dan kalau di paroki-paroki seperti Lampur, Soplaki, yang jumlah imamnya ribuan, jumlah umatnya ribuan, maka yang dimaksud dari bagian ini adalah ada tim yang ditentukan secara khusus untuk mengumpulkan kolekte. Tim penghitung kolekte dibentuk oleh bendahara paroki dan mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pastor paroki untuk jangka waktu tertentu. Ya, artinya dalam paroki yang jumlah umatnya besar, maka bisa menentukan misalnya 5 orang, mereka punya tugas mengumpulkan kolekte. Setelah bisa, kalau kolektenya di umat antar ke depan, mereka yang punya tugas untuk menghitung, lalu melaporkannya kepada bendahara. Jadi tidak bendahara dia hitung sendiri saja, tapi ada tim yang menghitung kolekte tersebut. Seperti itu. Berikut membentuk lebih dari 1 tim kolekte. Jumlah penghitung kolekte dalam 1 tim minimal 3 orang. Ya, kalau untuk penghitung saya rasa di paroki kita juga bisa kita bentuk. Ya, jadi tidak bendahara setelah bisa, lalu bendahara dia hitung sendiri. Tetapi di stasi, bendahara stasi bisa menentukan misalnya 3 orang di stasi Tepa, misalnya bendahara tentukan ibu ini, bapak ini, dan ini punya tugas setiap hari Minggu dalam ibadat. Mereka punya tugas untuk menghitung kolekte, membuat laporan tertulis, ditandatangani oleh 3 orang dan diserahkan kepada bendahara untuk diterima. Nah, sekali lagi ada banyak hal yang kemudian akan dikontrol dalam berbagai sistem di paroki dan stasi yang akan kita jalani ke depan. Apabila tidak memungkinkan, hasil kolekte disimpan di tempat yang aman dan dilakukan perhitungan sesegera mungkin oleh petugas penghitung kolekte. Perhitungan kolekte setiap misa harus dicatat dalam formulir hasil perhitungan kolekte dan ditandatangani oleh petugas penghitung uang. Berdasarkan itu, uang diserahkan kepada kasir, ya, bendahara yang kasih. Seperti itu. Jadi sekali lagi ditandatangani lalu diserahkan oleh 3 orang yang ditentukan dalam penghitung kolekte.
Berikut formulir hasil perhitungan kolektif dibuat dalam rangkap 3. Lembar pertama diserahkan ke kas, lembar kedua diserahkan kepada bendahara sebagai arsip dari hasil perhitungan kolektif, serta lembar ketiga diserahkan kepada petugas penghitung kolektif sebagai arsip. Jadi 3 lembar dari hasil perhitungan kolektif itu, 1 untuk bendahara simpan, 1 mereka yang hitung simpan, dan 1 sebagai arsip. Ya, sekali lagi, mungkin kita punya derma di stasi setiap minggu tidak sampai 50.000. Melalui DPP ditegaskan ulang-ulang di tahun lalu. DPP dan kuasa paroki harus tahu. Maksudnya ini supaya ada fungsi kontrol dari kuasa paroki dan DPP. Ya, karena kalau tidak, ini semua mengatasnamakan gereja, ya, tidak mengatasnamakan pribadi atau seseorang di stasi tertentu, tetapi sekali lagi mengatasnamakan gereja paroki di Maluku Barat Daya. Berikut tata hubungan keuangan lembaga atau yayasan unit usaha dengan keuskupan. Ya, ini kita baca sepintas saja. Yayasan pendidikan atau kesehatan. Setiap yayasan memiliki perangkat yang aktif sesuai dengan AD, RT yayasan, dan seterusnya. Yayasan pendidikan kita lewati ini saja. Keuskupan melalui Dewan Keuangan melakukan pengawasan terhadap keuangan yayasan, unit kerja, sekolah, dan rumah sakit. Yang berikut unit usaha Aula Saprius Catholic Center atau Kopu. Ya, sama, kita tidak punya unit usaha di sini. Misalnya kalau di Sebelaki ada Nata Kopu, ya. Jadi orang misalnya pakai aula itu untuk pernikahan, ya, itu keuangannya wajib di-store kepada keuskupan, dalam hal ini kepada ekonom. Atau di Ambon ada Aula Saprius atau ada Catholic Center di Ebel. Unit-unit usaha ini yang dimaksudkan dalam bagian B yang tercantum di lembaran itu. Yang berikut ada hubungan keuskupan dengan lembaga pembinaan atau seminari. Juga sama, seperti ini tidak punya lembaga itu bakti atau seminari. Yang berikut tata hubungan keuskupan dengan para imam. 1. Kesehatan. Imam paroki atau lembaga perlu menerima A. Yuran asuransi kesehatan, BPJS kesehatan atau tenaga kerja. B. Semua imam yang bekerja dengan SK keuskupan biaya kesehatan apabila sakit dibiayai oleh keuskupan. C. Apabila pastor paroki atau lembaga yang sakit dan diopname di rumah sakit setempat, maka biaya perawatan ditanggung oleh paroki setempat. Biasa minta, tapi kalau misalnya diangkut sakit, maka paroki kita wajib mengeluarkan uang untuk biaya opname. Contoh, ya, itu contoh ya, seperti itu. Berikut, apabila pastor dirujuk ke rumah sakit di luar wilayah, maka biaya transportasi dikenakan kepada paroki atau lembaga. Sedangkan biaya kesehatan atau opname dibebankan kepada keuskupan Amboina. Ya, itu contohnya. Jadi kalau misalnya pastor sakit, kalau harus dirujuk ke Ambon, di Siloam, maka biaya perjalanan dari FD sampai di Ambon, paroki yang tanggung. Tapi biaya selama ada di rumah sakit, keuskupan yang tanggung. Ya, seperti itu. Itu yang dimaksudkan. Berikut, setiap tahun para imam wajib mengadakan check up. Biaya check up dibiayai oleh paroki atau lembaga tempat tugas. Ya, jadi ini kewajiban di setiap paroki. Para imam wajib check up lengkap dan memasukkan hasil lengkap kepada uskup untuk diperiksa. Ya, seperti itu. Jadi ketua yang lebih DPD ini tahu. Jadi itu diperiksa oleh uskup. Melihat juga karena pengalaman banyak imam yang tiba-tiba mati. Sudah akhir-akhir ini banyak imam kita, para senior imam yang kemudian tanpa sakit tiba-tiba drop dan meninggal. Untuk mencegah hal itu, uskup mewajibkan para imam setiap tahun wajib tetap untuk memeriksa kesehatan. Yang berikut, cuti atau uang saku. Pertama, biaya perjalanan retret tahunan para imam diatur dalam budgeting paroki atau lembaga. Jadi misalnya pastor mau pergi kemarin retret di setiap tahun di retret di Sebelaki, maka biaya perjalanan ditanggung oleh paroki. Ya, seperti itu. Ya, ini yang sebenarnya seperti bendahara itu mesti ada supaya didengar, supaya atau mintawan jangan pemilu. Ya, seperti itu. Yang berikut, paroki atau lembaga memberikan kepada imam atau imam paroki atau lembaga uang saku per bulan 2.500.000 untuk diakon atau frater pastoral diatur dalam kebijakan paroki atau lembaga.
kita kalau setiap bulan puasa paroki 2.500.000, puasa Karis 2.500.000, kita bisa akhir bulan, akhir tahun kita bisa kolaps, ya, kita tidak punya uang lagi. Ya, dan itu yang bagian ini kita menyesuaikan saja. Tidak harus cuma menerima. Memang sampai saat ini di paroki kita ya belum ada imam menerima uang saku, kecuali imam berkunjung ke stasi dan stasi memberikan ucapan terima kasih atau biaya perjalanan saja untuk para pasien. Kita setiap bulan uang saku seperti yang ditetapkan dalam pedoman ini di paroki kita belum bisa kita terapkan, ya, kondisi keuangan kita. Berikut biaya cuti imam diberikan oleh keuskupan sebesar 5 juta rupiah dalam 5 tahun. Jadi kami para imam setiap 5 tahun wajib mengambil waktu cutinya. Ya, misalnya kalau setelah 5 tahun dalam berkarya, lalu wajib pastor uang yang mengambil waktu cuti.